Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fajriani Aziz, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Baik, perkenalkan nama saya Yusriani. Saya dari program studi pengantar pendidikan kelas B Universitas Negeri Makassar. Seperti judul yang tertera, saya akan membahas tentang materi unsur-unsur pendidikan. Yang kali ini saya akan membahas dua pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian unsur-unsur pendidikan. Kedua, apa sajakah unsur-unsur dari pendidikan. Baik, untuk pembahasan pertama, apa pengertian unsur-unsur pendidikan? Unsur-unsur pendidikan merupakan unsur yang harus ada dalam proses pendidikan, yang semuanya merupakan satu kesatuan integral yang saling mengisi. Jika salah satu unsur tidak ada, maka tidak bisa dikatakan sebagai suatu pendidikan, karena unsur-unsur pendidikan tersebut sangat mempengaruhi suatu proses pendidikan. Selanjutnya, apa sajakah unsur-unsur dari pendidikan? Yang pertama, peserta didik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Pandangan modern menyebutkan bahwa peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom, yang ingin diakui keberadaannya. Ciri-ciri khas dari peserta didik yang pertama adalah insan yang unik, kemudian memiliki potensi fisik dan psikis yang khas. Ketiga, individu yang sedang berkembang, dan keempat, membutuhkan bimbingan dan perlakuan manusiawi, serta memiliki kemampuan untuk mandiri. Unsur kedua yaitu pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik sebagai seorang pendidik yang memahami akan fungsi dan tugasnya. Sebagai guru khususnya, ia dibekali dengan berbagai ilmu keguruan. Sebagai dasar disertai pula dengan seperangkat latihan, keterampilan keguruan, dan pada kondisi itu pula ia belajar mensosialisasikan sikap keguruannya. Sebagai pendidik harus memiliki kewibawaan juga. Kewibawaan muncul karena peserta didik memerlukan perlindungan, bantuan, bimbingan dan juga arahan dan sebagainya dari pendidik. Unsur ketiga, interaksi edukatif antara pendidik dengan peserta didik. Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik. Interaksi itu yang terarah pada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi yang intensif dengan manipulasi isi metode serta alat-alat pendidikan. Kemudian unsur keempat yaitu materi atau isi pendidikan. Dalam sistem pendidikan persekolahan, materi telah dikumpul dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Materi ini meliputi materi inti maupun materi lokal. Materi inti bersifat nasional yang mengandung misi pengendalian dan persatuan bangsa. Sedangkan materi lokal atau muatan lokal misinya adalah mengembangkan kebinekaan kekayaan budaya sesuai dengan kondisi lingkungan, demikian jiwa dan semangat Bhinneka Tunggal Ika dapat ditumbuh kembangkan. Unsur selanjutnya yaitu konteks yang mempengaruhi pendidikan. Dalam konteks ada dua yang mempengaruhi. Yang pertama, alat dan metode. Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan dibedakan menjadi dua, yaitu alat preventif dan alat yang kuratif. Alat preventif yang dimaksud adalah
mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki, yang tidak diinginkan, misalnya larangan, pembatasan, peringatan, bahkan juga bisa dengan hukuman. Sedangkan alat yang kuratif bermaksud memperbaiki, misalnya ajakan, contoh, nasihat, dorongan pemberian kepercayaan, saran, penjelasan, bahkan juga bisa dengan hukuman. Kedua, ada lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan ini biasa juga disebut dengan tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan yang pertama adalah keluarga. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1989 tentang Sisdiknas yang menegaskan fungsi dan peranan keluarga dalam pencapaian tujuan pendidikan. Yang pertama, membangun Indonesia seutuhnya. Kedua, ada sekolah. Sekolah merupakan sarana yang dirancang untuk melaksanakan suatu proses pendidikan dalam kemajuan suatu zaman. Keluarga tidak mungkin dapat memenuhi seluruh kebutuhan dan aspirasi generasi muda terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju. Suatu masyarakat semakin penting peranan sekolah dalam proses pembangunan masyarakat. Ketiga, ada masyarakat. Fungsi masyarakat sebagai pusat pendidikan sangat tergantung pada taraf perkembangan dari masyarakat. Dari masyarakat itu beserta sumber-sumber belajar yang tersedia di dalamnya. Kemudian, apa kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari tiga segi. Segi yang pertama merupakan masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan. Kedua, lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat. Dan ketiga, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Mungkin itu saja penjelasan materi tentang unsur-unsur pendidikan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Satu kata dari saya, pendidikan adalah paspor untuk masa depan, karena besok adalah milik orang-orang yang mempersiapkannya hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.